Bali, Ustaz Wafi dan juga Kores. Mungkin siapa dulu yang ingin opening statement ini, Kores, Bang Rudi, dari pihak Muslim apa pihak Kristen? Bebas saja. Gak dengar suaramu Bang, yang betul lah. Ini di toilet pula. Janganlah bawa minta HP ke co-host toilet. dong. Ya, aku sudah Ayo, live. Siapa yang mau opening statement dulu? Saya dulu lah. Oke, dari pihak Muslim, Ustaz Wafi akan opening statement. Nanti juga Kores, silakan waktunya berapa menit? 6 menit apa 5 menit? 5 aja lah, jangan banyak-banyak. 5 menit bagi 2. Silakan untuk pihak Muslim, opening statementnya. Timer please. Timer siap? Timer? Halo? Timer. Timernya nggak serius, timernya lagi bobrok. Udah siap dari MDM udah siap dari tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada siang hari ini kita membahas tentang ayat perumpamaan versus ayat mutasyabihat. Mengenai ayat mutasyabihat, itu sudah tertuang di dalam ayat Al-Quran yang mungkin kita sudah tahu sebagai umat Islam ya, di dalam surah Ali Imran contohnya seperti ayat ke-7. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Jadi Allah lah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mana di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, ayat yang terang benderang maknanya, dan itu menjadi induk Al-Quran, wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya ya. La ya'lamu ta'wilahu illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oh ya nak. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo Mas Kores dilanjut. Ya. Halo Mas Kores. Ya, ya Ustaz Taufik dihabisin aja Ustaz. Oh, oke. Kemudian ayat terusannya, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Bihi, kepada Al-Quran, kullum min indi rabbina. Jadi semua yang datang dari Allah kita beriman. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab ya. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripada itu semua melainkan orang-orang yang berakal. Nah, ayat ini menegaskan bahwa di antara sisi Al-Quran ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Kedua, ayat muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, serta dapat dipahami dengan mudah. Ayat muhkamat ini adalah yang menjadi induk dalam Al-Quran, dalam arti yang menjadi rujukan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga ayat mutasyabihat ialah ayat yang tidak jelas maksudnya atau memiliki beberapa kemungkinan maksud dan memerlukan pemikiran yang matang untuk mengarahkan pada satu maksud yang sesuai. Dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat ini harus kembali kepada ayat-ayat yang muhkamat. Begitulah yang disampaikan oleh para ulama. Dan juga ayat menjelaskan bahwa kaum yang menyimpang, ayat ini juga menjelaskan bahwa kaum yang menyimpang dari kebenaran selalu menggunakan dalil-dalil mutasyabihat dan meninggalkan yang muhkamat karena bertujuan menimbulkan fitnah. Nah, kita perhatikan orang-orang contohnya di luar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, contohnya
Itu seperti kalangan Syiah dan lain sebagainya, itu mencoba selalu menabrak ayat-ayat mutasyabihat sehingga mereka ada di jalan yang tidak benar. Atau seperti teman-teman Kristen yang memaknai ayat itu kadang secara literal, kadang secara perumpamaan tapi tidak menggunakan dalil yang tepat. Kemudian ayat ini juga menjelaskan surah Ali Imran ayat 7 bahwa penafsiran ayat-ayat mutasyabihat hanya diketahui oleh Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya seperti para ulama dan generasi-generasi penerus dari kalangan para ulama. Karena ulama warasatul anbiya ya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, mungkin itu dulu untuk opening statement yang bisa saya sampaikan. Sekian. Oke, sekarang gantian langsung ya, ditanggapi aja. Nanti saya sambil OTW, mungkin langsung aja ditanggapi. Nanti juga Muslim juga silakan tanggapi ya. Mohon maaf, saya harus OTW dulu. Silakan Rudi Yohanes dan Tante Uti Wakimena. Halo Bu Uti, silakan Bu Uti. Iya, Pak. Oke dulu. Pak Rudi, saya lagi nyari-nyari buku nih. Bah, nyari-nyari. Oke, terima kasih. Ya, kalau di dalam Bible ya kami mengenal yang namanya bahwa ayat-ayat itu ada ayat yang tersurat dan tersirat. Kalau tersurat ya seperti yang tersurat itu tertulis. Kalau tersirat itu apa yang ditulis kita harus mengacu pada ayat lain. Apalagi kalau sudah Yesus mengatakan perumpamaan. Seumpama 10 wanita. Ingat ya cerita itu yang 5 sama-sama membawa obor, tetapi mereka 5 orang itu pergi karena kehilangan minyaknya, takut habis pergi membeli, sementara 5 yang lain membawa persediaan. Jadi dari contoh itu kita dapat mengambil, tidak bisa ditafsirkan secara letter-led bahwa nanti ke surga itu bawa obor, bawa lampu, enggak gitu ya. Jadi ayat itu jelas mengatakan bahwa untuk bertemu dengan Bapa di surga kita harus siap. Tidak boleh mengatakan ada kalimat tidak siap, kurang ini segala macam, harus siap. Jadi dalam kawan-kawan muslim sering mengatakan, wah di surga ada kawin-kawin, ini perempuannya sudah masuk duluan. Tidak demikian. Kemudian mengenai pohon ara contohnya. Di situ memang Yesus datang dan dilihatnya pohon ara itu belum berbuah. Maka Yesus marah dan mengutuk ya. Kalau secara tertulis maka kawan-kawan muslim sering mengatakan, wow Tuhan Yesus tidak tahu kapan pohon ara berbuah. Nah itu kan. Jadi kalau di kami selalu menghadapinya itu kan ayat yang tertulis, tersurat dan tersirat. Kalau yang tertulis, tersurat memang begitu. Yang tersirat bagaimana? Yesus datang nanti pada hari akhir, tidak ada cerita kami belum berbuah. Ya. Maka diumpamakan Yesus itu seperti orang lapar. Bagaimana orang lapar datang, tidak ada istilah, aduh kau kurang tepat datangnya, nasi belum ada misalnya begitu ya. Dia nggak mau tahu, saya sudah lapar. Semuanya harus tersedia. Kalau tidak tersedia apa yang terjadi? Dia marah. Kalau nggak percaya coba aja kalian lapar selapar-laparnya dan datanglah ke satu rumah, ke rumah kalian aja. Kalian lihat lauk tak ada, tentu kalian akan marah ya. Demikian juga kami. Ketika nanti kedatangan Yesus, kami tidak boleh mengatakan, waduh aku belum berbuat Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Aduh gini, nggak ada kesempatan lagi. Ini sudah datang, udah lapar, ingin makan ya. Jadi itulah contoh-contoh penerapan. Ya silakan Bu Uti. Halo. Ya, kebenaran. Halo. Ya silakan. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat siang Pak Wifi. Ya Pak Wifi tadi habis dibal-balin ya. Ya, jadi sekarang Pak Wifi menantang lagi nih ya soal ayat-ayat ya. Ayat-ayat di Alkitab kalau saya bilang nggak ada namanya apa sih itu tadi mustabilat ya, saya ngerti ya. Ya mustabihat dan sebagainya. Karena ayat-ayat yang di dalam Alkitab itu adalah berdasarkan konteks ya, bukan dialamatkan langsung untuk diarahkan kepada satu orang, tetapi ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab itu ada alur ceritanya dan ayat itu keluar berdasarkan apa yang terjadi pada saat itu, ya kan? Dan ayat-ayat yang dikeluarkan itu tidak hanya perkataan dari Tuhan ya, tetapi ada juga perkataan para rasul, ada juga
cerita-cerita yang menunjukkan atau mendukung ayat-ayat itu, bahkan sejarah yang otentik ya, sejarah di mana keberadaan Tuhan itu betul-betul nyata dan real ya. Ini tidak sama dengan ayat-ayat yang saya pikir yang ada di dalam Al-Qur'an, karena jelas Allah mengatakan bahwa Dia tidak mungkin berbicara dengan manusia. Lalu yang saya tahu bahwa ayat-ayat di dalam keislaman, ayat-ayat itu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah disimpan di Lauh Mahfuz dulu. Artinya sudah direkod dulu. Artinya ya tidak ada kesempatan bagi umat muslim untuk berbicara langsung dengan Tuhannya. Karena ayat yang turun itu juga adalah ayat yang sudah direkod istilahnya, kan sudah disimpan. Bukan Allah yang berbicara langsung. Nah, tetapi di dalam Alkitab, perkataan-perkataan Tuhan, bahkan perkataan Yesus itu berbicara langsung. Ya kan, dicatat oleh para rasul. Ya, bicara langsung kepada umatnya. Jadi ada datanya, ada buktinya gitu kan, bahwa perkataan-perkataannya itu tidak perlu lagi ditafsir-tafsir. Kami tidak memerlukan tafsir yang begitu banyak, ya, dan kami tidak memerlukan modifikasi dalam ayat itu. Karena apa? Karena di dalam setiap perkataan sudah ada latar belakangnya. Ya kan, maksud dari perkataan firman itu ditulis untuk siapa dan dialamatkan ke siapa dan apa maksudnya dan latar belakangnya apa sehingga perkataan itu keluar gitu. Jadi kami tidak memerlukan asbabun nuzul, kami tidak memerlukan tafsir. Ya, silakan. Cek. Ini apa sekarang? Nonton. Apa sekarang? Enggak tahu adminnya mana. Sekarang mari kita bernyanyi. Nyanyi yuk. Yesus tak punya hepeng lagi, hepengnya Rudi menjadi hepengnya. Bukan. Tuhan Yesus tidak berubah. Muhammad juga. Tidak Muhammad berubah. juga. Kan dia tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Udah enggak lucu buat olok-olokan, jangan menyanyi buat olok-olokan. Buat olok-olokan kena kutuk Tuhan Yesus itu ada. Ayo cepet silakan. Itu lagunya benar. Moderatornya mana nih? Moderator? Oke, saya ini ambil alih dulu ya, Bang Slayer. Tadi juga Uni Ya, sudah Oke, terima kasih sudah melakukan opening statement dari kedua belah pihak, Islam maupun Kristen, tentang ayat mutasabihat dan ayat tersirat dan tersurat seperti yang dikatakan Bang Rudi. Sekarang dari pihak Muslim untuk 5 menit melakukan sebuah tanggapan atau counter opening yang dilakukan dari pihak Kristen. Silakan, waktu 5 menit disetting, waktu akan mulai berbicara ketika pihak Muslim mulai berbicara. Silakan. Oh, ini enggak bertanya ya? Tanggapan dulu, Aki. Tanggapan dulu, nanti baru bertanya. Jadi biar ada ini tentang topik opening statement-nya, biar ada tanggapannya dulu. Silakan pihak Muslim, 5 menit untuk menanggapi opening statement dari pihak Kristen yang dirasa janggal atau bisa di counter argumen dari pihak Muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika pihak Muslim mulai berbicara. Iya, kita tahu bahwa ajaran Yesus itu semuanya perumpamaan. Ini menarik ya. Jadinya umat Islam itu harus paham gitu. Semua yang dikatakan Yesus itu perumpamaan. Itulah kenapa denomnya sampai ribuan. Karena semua orang mengambil kesimpulan yang berbeda-beda dari perumpamaan. Ya salah sendiri kenapa pakai perumpamaan ngajarinnya gitu. Contoh misalnya, jadi kalau misalnya kita lihat kekristenan itu bawa apa ya? Misalnya kasihilah musuhmu itu di mana ya? Kasihilah, nah ini ya. Nah ini misalnya kita lihat di sini, cut. Nah di sini kita bisa lihat. Nah di sini ini tuh sebenarnya perumpamaan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini umpama ini nih tidak asli. Ini Yesus ini bukan berkata sebenarnya, tapi ini perumpamaan. Buktinya apa? Buktinya ya kita nggak melihat ada satupun kekristenan mengasihi kita, nggak ada sama sekali. Semuanya hanya di mulut aja. Itu kan kekristenan aslinya. Cuma di mulut, nggak ada bukti nyatanya. Lalu kemudian ketika Yesus bilang, misalnya ini juga kalau kita lihat kamu akan selamat misalnya kita lihat di sini. Selamat misalnya. Kita cari ya selamat.
kamu akan diselamatkan. Nah itu ya misalnya di sini. Selamatkan. Itu adanya di. Nah misalnya di sini. Yohanes 5:34 juga nih ada ya. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ini juga perumpamaan sebenarnya, enggak asli. Tidak asli. Karena Yesus selalu berkata-kata melakukan perumpamaan-perumpamaan. Itu intinya. Nah lalu yang lucunya juga di sini kalau kita lihat ya, karena Yesus ini selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan, makanya orang-orang itu ini lihat, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Lalu kalau misalnya kita baca terus ini udah jadinya ngambang. Karena Yesus ngomong terus, orang-orang nggak ada yang ngerti. Tuh malah bikin pertentangan. Jadi perkataan Yesus itu menimbulkan pertentangan. Gitu. Ini untuk semua orang ya, orang-orang Yahudi ya, semua orang Yahudi. Jadi murid-muridnya juga termasuk. Tuh lihat di sini dibilang, ia kerasukan setan dan gila. Nah, gitu kan. Nah terus kalau kita baca lagi sampai bawah ini, nggak ada yang membela Yesus sama sekali di sini. Nggak sampai habis itu. Tuh, nggak ada yang ngebela Yesus sama sekali. Dengan begitu apa? Maka orang-orang mengatakan sesuatu yang Yesus tidak membantah, murid-muridnya nggak membantah, nggak ada yang membantah. Bahkan Yahweh-nya pun sendiri tidak membantah ketika Yesus disebut kerasukan setan dan gila. Nggak ada yang bantah. Kalau dalam Islam kan At-Tawir ayat 29 ada dibantah gitu. Muhammad itu bukanlah seorang yang gila. Itulah kenapa kalau misalnya pengajaran itu datangnya dari perumpamaan, bikin susah untuk orang-orang yang diajarkan. Jadi orang-orang merasa dirinya benar sendiri. Sampai bahkan Paulus pun begini, Paulus. Kalau kita lihat di 1 Timotius 5 nomor 20, nah di sini ya kita lihat. Nah di sini. Nah di sini lihat. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Jadinya karena semua orang merasa penafsirannya terhadap perumpamaan Yesus benar, semua orang mempunyai hak dan merasa benar untuk menegur sesama. Itulah ketika kita lihat di YouTube ini, sesama Kristen saling menghujat, saling membidat-bidatkan, saling mencakar-cakar. Itu karena ini dalilnya. Ini adalah buah dari perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan. Begitu. Ya Ustaz, tafadhol Ustaz. Nanti aku mau bertanya 2 detik aja. Oke. Ya betul apa yang disampaikan oleh Mas Kores ya. Karena membagongkan sekali, karena standarnya ada gitu loh. Di dalam Bible standar ayat ini jadi perumpamaan atau ayat ini beneran dimaknai secara letterlek, standarnya menggunakan ilmu apa? Kalau di kita jelas ada asbabun nuzul, taqaddum ta'khur, ulumul Quran, mustalahul hadis, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir maudhu'i, tafsir tahlili. Jelas. Kalau di Bible apa standarnya? Kan enggak ada. Sehingga Yesus saja itu perumpamaan gitu loh. Yesus kan perumpamaan kan? Jadi Yesus itu diumpamakan domba jantan. Padahal di Imam 4 itu domba betina sebagai penembus dosa. Yesus dalam Yohanes ayat ke-29 kan domba jantan. Begitu. Jadi Yesusnya aja perumpamaan. Sehingga sangat membagongkan sekali memang. Gitu. Monggo Mas Kores. Ya pertanyaannya silakan dibuktikan murid Yesus bilang saya mengerti dengan perumpamaan. Kalau nggak ada ya udah. Mohon maaf, waktu habis ya. Jadi tadi parameter tentang bagaimana untuk menafsir apakah ayat itu literal atau metafor atau perumpamaan atau kata-kata yang real ya. Itu nanti pertanyaan nanti ya setelah ini. Oke, sekarang 5 menit untuk tim Kristen menanggapi opening statement dari argumen tim Muslim. Waktu Anda 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Kristen mulai berbicara. Silakan. Ya, saya dulu ya. Ya, silakan. Ya, jadi kan saya udah bilang ya di Alkitab tidak perlu asbabun nuzul. Kenapa tidak perlu? Karena latar belakang penyampaian ayat itu sudah ada ya, latar belakangnya sudah ada, maksudnya apa dan diumpamakan juga selalu diceritakan, selalu dikasih tahu maknanya gitu. Ya, tidak seperti di dalam Al-Qur'an ya. Tadi Bapak Wifi sendiri ya dengan lantang mengatakan ada banyak sekali tafsir katanya gitu kan. Tafsir ini, tafsir itu, tafsir ono, tafsir ini. Nah, itu ya dia tanpa sadar
telah mengiyakan perkataan saya. Betul sekali, di Al-Quran, di dalam keagamaan Anda dibutuhkan begitu banyak penafsir-penafsir, dibutuhkan banyak tenaga ahli pikir ya, karena apa? Karena sulit sekali untuk mengerti makna ini ya, sehingga harus ditafsir direka ya, ini maknanya apa ya, bingung setengah mati ya gitu kan. Oleh sebab itu akhirnya ayat itu jatuh keputusannya adalah dari para penafsir gitu kan. Kamu jelas sedang mengiyakan kata saya, di Alkitab tidak ada, nggak pakai gitu-gituan ya, tidak ada, karena Alkitab menjawab sendiri apa yang telah tertulis. Kalau bingung tinggal baca aja, judulnya baca, lalu lihat dari pertama sampai akhir, oh tahu sendiri gitu loh. Sudah terjawab di situ ya. Kesalahan dari Muslim hanya mengambil ayat, mengambil kata kunci, akhirnya nyasar senyasar-nyasarnya. Ya, dari jawaban Pak Wafi jelas telah mengiyakan ya, bahwa cuma kalian yang membutuhkan tafsiran. Karena apa? Karena bingung gitu kan. Sedangkan yang dipakai arti kiasan itu justru mempermudah ya, karena justru itulah diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita melihat Tuhan kita itu dalam gambaran yang nyata, dalam gambaran manusia. Oleh sebab itu gambaran itu dinyatakan juga kepada manusia seperti gambaran-gambaran yang ada terjadi sekarang. Jadi mempermudah gitu. Adapun orang yang tidak mau menerima, mengatakan tidak mengerti, bukan tidak mengerti. Mereka mau menyangkali, tidak mau terima, bukan tidak mengerti. Oke? Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Saya tertarik juga ini mengenai tafsir-tafsir di dalam Islam. Saking banyaknya penafsir, di dalam penafsir mereka ribut. Contohnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika mereka berbicara tentang ayahnya Ibrahim, di dalam tafsir itu penafsir semua ribut, berperang kata-kata, berperang entah apalah, data entah apa. Dan lucunya di dunia nyata, karena perbedaan itu mereka jadi bunuh-bunuhan, saling mengkafirkan, saling mematikan ya. Saya nggak tahu itu apa dibilang si Kores tadi ya, dia bilang orang Kristen begini begono ya. Kami juga paham itu ya Kores ya. Dan kalau Yesus tidak semuanya menggunakan perumpamaan, kan sudah saya bilang. Ada yang makna sesungguhnya, ada yang perumpamaan. Bagaimana melihat perumpamaan, standarisasinya? Pertama, diucapkan langsung seumpama atau perumpamaan ya. Atau dibilangnya ada seorang, itu ada memberi contoh atau memberi cerita. Bentuk yang lain bagaimana? Kalimat di situ kadang kita rasa tidak tepat. Apa maksudnya? Maka harus kita cari. Contoh ketika Yesus mengatakan tidak baik remah-remah itu ya diberikan kepada anjing. Kalau orang-orang yang tidak paham mengatakan, wah orang di luar Kristen jauh dia adalah anjing gini-gini. Tidak ya. Bahwa remah-remah itu ini kan anak Tuhan perempuan ini. Jadi harus diberikan sama dia, tidak pantas untuk anjing ya. Jadi macamlah itu kalau di situ. Tetapi intinya orang Kristen tidak ada bunuh-bunuhan hanya gara-gara itu di zaman sekarang ya. Tetapi umat Islam sangat kita sedihkan sampai zaman sekarang mereka datang ke masjid bawa bom, meledak. Kita dengar di berita, padahal sama-sama Islam, sama-sama Nabi Muhammad, sama-sama ini. Itu gara-gara mustasabihat itu. Si A menafsir bagaimana, si B menafsir bagaimana. Mereka tidak suka, ribut, dan saling mengkafirkan. Karena ada kalimat mengkafirkan di dalam Al-Quran dan mereka itu sudah mengancam yang namanya dalil si A, mengancam dalil si B. Karena kedua dalil ini menyangkut yang namanya Allah dan Rasul. Maka mereka mulai ya begitulah saling memusnahkan ya. Maka dibilang menciptakan kemusnahan di muka bumi. Saya nggak tahu, nanti kita uji dalilnya apakah ayat yang nanti saya bukakan itu mutasabihat atau sesungguhnya ya kawan-kawannya. Nah, saya nanti tidak membawa yang rumit-rumit, yang sederhana saja karena saya lagi fokus tentang pelarangan rumah ibadah gereja. Ya, silakan. Terima kasih. 5 detik. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Counter opening dari pihak Muslim yang dilakukan oleh pihak Kristen, tapi saya peringatkan untuk Bang Rudi, tolong jangan tendensius framing dengan menggunakan narasi oknum dikaitkan dengan topik, karena itu keluar dari topik mutasabihat dan tersurat dan sirat ya. Saya peringatkan Bang Rudi Johannes jangan menggunakan sebuah narasi tendensius atau framing. Oke, kita lanjutkan sekarang tim Muslim selama 3 menit untuk bertanya dan mengelaborasi dari argumentasi yang dilakukan oleh pihak Kristen. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Muslim mulai
berbicara. Silakan. Ya ini aku tanggapin dulu ya yang soal apa. Ini loh, aku tuh kalau ngomong tuh nggak bohong. Ini bisa dilihat di sini. Ini adalah perang denominasi ya. Ini ada Swiss Confederacy, ada Smalkaldic Wars and Other Early Conflicts sama 30 tahun perang. Ini Prancis Inggris dan itu mengenai Protestan dan juga Anglikan gitu. Lalu kemudian, wow ini lihat penuh banget ini. Lihat ini kan. Jadi kalian tuh gue bilang juga perumpamaan itu membuat orang-orang menjadi berbohong gitu, menutup-nutupi kelakuan nenek moyangnya. Ini data, ini zaman digital. Kalian tidak bisa menyembunyikan lagi bagaimana kalian berkembang. Lihat nih, European Wars of Religion, ini perang Eropa agama-agama gitu kan. Ini adalah, nah ini abad 16, abad 17, abad 18. Ini adalah perkelahian antara reformasi Protestan yang dimulai tahun 1500 dan perang ini adalah perang agama dan juga politik agama di dalam negara-negara Eropa. Oh, baru ngerti kita ternyata Protestan itu memang pemberontak. Ini Katolik countries ini dibilang. Wow, sakti ini pemberontak semua ini isinya. Nah, terus ini juga nanti ada yang masakrenya di sini ya. Ini di perang di Perancis ini ada pembantaian yang dilakukan. Nah, ini Massacre of Poissy ya. Jadi ini wilayah yang dijadikan sebuah pembantaian. Karena apa? Karena Yesus. Dua-duanya nyembah Yesus. Ini terjadi. Dan ini adalah konsepnya bukan politik ya. Ini agama. Selamat datang di kebenaran. Pertanyaan dari Kores sekarang. Di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Harus ada itu. Kalau ada gue masuk Kristen deh. Nah silahkan. Tetapi tepat dong. Oke, pertanyaan saya simpel. Standar yang digunakan memahami ayat ini perumpamaan atau tidak, standarnya menggunakan ilmu apa? Gitu. Soalnya ketika sunat, ternyata sunat rohani, ayatnya jelas. Tapi ketika perpuluhan, ternyata perpuluhan itu ayatnya bukan perumpamaan. Nah, standar yang digunakan itu ilmu apa? Gitu loh. Itu aja sih. Monggo. Oke, terima kasih counter argumen Rudianes tentang bagaimana Syiah dan Sunni melakukan sebuah pengeboman. Saya tadi bisa peringatkan tendensius sekali dan framing sudah dibantah dengan data-data ya, apalagi berhubungan dengan sejarah kayak gini. Saya bisa tampilkan sejarah bagaimana kejamnya kekristenan, Bang Rudi, maka jangan memulai kalau tidak mau terakhiri ya. Terima kasih. Pertanyaan dari Akhi Kores adalah, pertama adalah apakah ada ayat yang mengatakan secara menjustifikasi bahwa ada ayat saya memahami perumpamaan yang dikatakan Yesus. Yang kedua dari Ustadz Wafi adalah standarisasi dari apakah ayat-ayat yang tersirat ini bisa diartikan. Ada standarisasinya ya. Terima kasih, 5 menit untuk tim Kristen menjawab. Waktu akan mulai berjalan ketika tim Kristen mulai berbicara. Silakan. Aku dulu Bu Tia. Saya tidak melakukan penggiringan opini. Itu ada di berita-berita. Si Kores mengambil, ya kami akui. Zaman-zaman dahulu kala terjadi peperangan. Tetapi kita sekarang bicara zaman sekarang, zaman modern. Saya ambil sebuah, sama dengan si Kores, sebuah literasi dari berita-berita. Pengakuan pembelot ISIS, sebut ISIS bunuh sesama muslim. Ada itu, kalian tinggal searching aja. Ini saya ambil dari Detikcom ya, dan banyak lagi berita Islam bunuh Islam. Sekarang orang Kristen tidak ada membunuh karena berbeda mustasabihatnya atau beda tafsir Al-Quran, Bibelnya. Tetapi di Islam itu banyak sampai sekarang. Jangan kamu larang-larang saya bicara Erparhan, karena itu sudah ada di dalam berita-berita tiap hari. Dan selalu diakui, wah mereka itu tafsirnya salah. Mereka mengatakan jihad itu seolah bom bunuh diri. Kan itu tafsir. Ya. Dan jangan kamu melarang-larang saya, karena saya juga berdasarkan data. Kalau mau ditampilkan silakan. Searching aja banyak. Sampai sekarang di Baghdad kemarin, di Pakistan, di Afghanistan, semua masjid dibom oleh orang Islam itu sendiri. Sekalipun kau bilang itu oknum. Tetapi mereka tidak mengatakan oknum, mengatakan sekelompok, Boko Haram. Boko Haram melakukan teror terhadap Mekah. ISIS melakukan teror terhadap Islam dimanapun. Apa mau kita bilang? Apa yang terjadi setiap kita lihat berita di TV? Ya tafsir mereka itu keliru. Tidak begitu katanya. Kan itu mutasabihat. Artinya terjadi perbedaan-perbedaan tafsir yang hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan didatangkan, barulah mereka damai. Tapi karena Tuhan belum datang, maka mereka bisa berselisih. Dan akibat perselisihannya, kita lihat di Indonesia. Kemarin ada sebuah masjid dibakar.
sekalipun kau tidak mengakui dia Islam, tetapi dia mengakui dia Islam, kita bisa apa? Hanya Tuhan yang bisa menghakimi nanti. Kita tidak bisa menghakimi. Kenapa masjid itu dibakar? Yang di Bogor. Saya bukan memframing, ada beritanya. Dibilang itu Wahabi. Padahal sesama Islam. Kenapa dia digelari Wahabi? Karena beda mutasabihatnya, beda tafsir-tafsirnya, beda pemahaman-pemahamannya. Kenapa dikatakan dia satu lagi Wahyudi, aduh siapa namanya itu, yang dipukuli sampai mati itu. Ada di TV-TV kita tuh sering itu karena berbeda tafsir. Tetapi di Indonesia ada nggak orang bunuh-bunuhan sesama Kristen karena berbeda tafsir? Nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena kami ada namanya kasih. Ayo, silakan Bu Uti. Ya, jadi kalau yang namanya seumpama, justru Kore sama Pak Wafi aneh ya, terbalik-balik pikirannya ya, karena dibuat seumpama itu justru untuk mempermudah orang mengerti, sehingga tidak perlu lagi tafsir. Ya, sudah diakui oleh Kore dan Wafi bahwa mereka memerlukan tafsir, dan keputusan finalnya dari setiap ayat adalah jatuh pada para penafsir. Jadi artinya secara langsung kalian itu mempercayai perkataan manusia, ya kan, para penafsir itu akhirnya yang lebih berkuasa. Karena ketika ayatmu itu bingung, kalian menafsirkannya begitu banyak dan jatuh pada para penafsir. Dan di Alkitab malah dikatakan bahwa umpama itu adalah untuk dibuat supaya orang lebih mudah untuk mengetahuinya. Nih ya, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu serupa anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepadanya. Matius 11 ayat 16. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, kalau bicara tentang umpama-umpama, saya juga pernah membaca di dalam Al-Quran, Allah juga mengatakan dirinya menceritakan dengan umpama-umpama loh. Ntar saya cari ayatnya ya, saya ingat itu. Ya Allah juga mengklaim bahwa umpama itu supaya kalian mudah untuk mengertinya. Lalu kenapa nih umatnya nih malah mengatakan dengan umpama itu akan mempersulit. Adapun orang-orang yang berperang ya, perang salib itu Surah 2 ayat 17 Bu Uti. bukan karena mereka itu kebingungan atas tafsir, enggak, itu adalah kepentingan politik atas nama agama ya, atas nama agama. Akhir dari mereka udah tahu kok mereka akan masuk neraka ya, tidak ada hukum yang menyuruh mereka untuk melakukan itu. Mereka melakukan
Sabar kawan-kawan ya. Apa namanya itu? Tadi mati tiba-tiba komputer ini, jadi belum bisa aku apakan. Sabar, ini lagi diulang ya. Ya karena nggak ada suaranya memang begitu. Maklumlah nggak ada itunya. Sabar ya. Sebentar. Itu sebentar ya. Aduh, komputernya mati. Sebentar. Sabar. best you. Rehydration and protection are important. Jawab, tapi tim Kristen lagi minta time out. Hausan kayaknya, 2 menit dari Bang Rudi. Iya. Alhamdulillah. Kalau bahas ayat perang, aduh, itu bukan mutasyabihat itu. Itu real ya. Iya. Tamat Itu larinya ke sejarah nantinya. Iya. Oke Bang Rudi, waktu Anda 2 menit sudah habis, sudah bisa? Halo Bang Rudi. Ngapain coba misah jauh gitu. Jadinya repot kan kalau ada teknik. Jadi di awal saya sudah pembukaan apa yang dimaksud mutasyabihat seharusnya dicatat itu Bu Uti sama Bang Rudi sehingga pertanyaannya nyambung gitu loh. Sedangkan pertanyaan saya aja apa standar dalam perumpamaan gak ada jawaban itu. Pertanyaan Mas Polres juga ada jawabannya. Iya, mana buktinya kalau mau ditulis? Ya jangan ngomong-ngomong sendiri. Ayo Ya. lanjut. Oke, Mengamalkan. Oke, Sudah. terima Sorry kasih tadi Bang- mati Bang- apa aku ngedrop. Bang Rudi, time out-nya sudah selesai. 5 menit. Yang saya ingatkan pertanyaan adalah dari Al-Hajj ayat 40 dan Bu Uti dari La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini, tetapi kenapa ada ayat perang di dalam Al-Qur'an Karim? Sebenarnya nggak ngawur secara topik, nggak apa ini ya. Silakan tim Muslim, waktu Anda 5 menit, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surah Al-Hajj ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Walaula daf'ullahi an-nasi ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Wa la yansurannallahu wa la yansurannallahu may yansuruh. Innallaha la qawiyyun aziz. Ini kan ayat ini menerangkan keadaan orang-orang yang diizinkan berperang karena orang-orang musyrik Mekah telah melakukan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap kaum muslimin. Mereka disiksa, dianiaya, disakiti dan sebagainya. Jadi ketika orang sudah zalim kepada orang Islam, maka di sini Allah mengizinkan untuk memeranginya. Masa kita dizolimi diem-diem aja, kan begitu. Kemudian di surah Al-Maidah yang dibawa oleh Bu Uti ya, di sana sudah jelas, tidak usah lari ke tafsir. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah. Balasan yang pantas untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan membuat kerusakan di bumi. Balasan yang pantas apa?
ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Jadi disalib, dibunuh, dipotong tangannya karena yang diperangi Allah sama Rasulnya, guys. Dan dia membuat kerusakan di bumi gitu loh. Jadi dari ayatnya sudah ada butuh tafsir di sana. Monggo Mas Kores. Itu yang Rudi Al-Hajj 40, Ustaz. Udah, tadi di pertama saya sudah jelaskan. Oh udah ya, sip. Kalau Bukan kita itu jawab isinya ya, Ustaz. Salah ayat itu. Loh, katanya surah 22 ayat 40. Berarti surah Al-Hajj dong. Tidak. Al-Hajj itu tadi. Coba Salah- ulang. Apa sampai baca. salah sebut ayatnya? Enggak, surat 22 ayat 40 enggak ada kuliah situ perang. Loh, Itu kan yang jenengan dibacakan nanya udah bener. tafsirnya gimana sih? Tafsirnya katanya Bang Rudi. Itu Oh, tadi oke, ayat oke, secara oke. konteks nggak ada. Itu tadi yang dibacakan penuh Iya. tafsiran. Katanya Anda Tadi- kan Oke. Mas Rudi sendiri bilang bacain tafsir mana aja menurut kamu yang benar. Saya baca tafsirnya malah salah. Tafsir Kemenak ya. tafsir. Oke. Ini Bang siap, Rudi mungkin siap. tidak paham ya kalau tafsir itu sebenarnya juga ada bahasa Arabnya. Jadi saya Ya, kasih tahu Bang siap. Rudi bahwa tafsir itu bukan hanya bahasa Indonesia tapi ada bahasa Arab. Jadi debater juga nih moderatornya. Ya Allah, saya enggak saya memberitahu Bu. Moderatornya bagaimana ini? Ya sudah. Silakan. Silakan untuk dilanjutkan waktu tim Muslim waktu mulai berjalan tim Muslim berbicara. Silakan. Monggo Mas Kores. Oh gitu, oke. Nah itu udah dijawab sama Ustaz Wafi. Terus ini jawabannya ada di sini, lihat Buti. Memang nggak ada paksaan dalam beragama, kita nggak ada maksa orang masuk Islam, nggak ada. Memerangi itu maksudnya gimana? Memerangi itu ya tadi yang dibawain sama ini ya, Layar Rudi. Nah ini kita bisa lihat di sini. Ini kan dalam perumpamaan kasih ini nggak ada yang seperti ini nih. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Kita diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi. Kalau kita belum diperangi ya kita nggak perang. Kan gitu pertamanya. Nah ini juga berlaku untuk orang-orang yang di dalamnya disebut nama Allah. Ini berhak ini memerangi orang-orang yang dizolimi. Gitu. Dia berhak dia melakukan haknya, memberikan haknya. Benar. Lihat inilah Tuhan yang benar itu gitu. Nggak banyak perumpamaan dan semua dalil-dalilnya itu untuk manusia mau agamanya apapun. Ini baru agama yang benar. Kalau Yesus kan kita lihat ya, kita lihat Yesus sekarang. Yesus ini umpamanya banyak banget ya. Nih ini umpama ini. Misalnya kita lihat, nah ini juga ya, mendengar suara anak Allah. Ini jatuhnya umpama ini. Gak ada yang nggak umpama lah. Pokoknya Yesus itu semuanya umpama. Itulah kenapa perumpamaan ini membuat Katolik dan Protestan. Posisinya begini sekarang. Katolik sama Protestan itu apakah salah dua-duanya? Kalau Yesus kan benar salah. Memang ada yang menyalahkan Katolik sama Protestan? Ada nggak? Kan nggak ada. Nah gitu. Jadi nggak bisa kabur Buti dan Lae dari apa yang gua bawa. Nggak bisa kabur. Ini perang gara-gara tafsir. Katolik menafsirkan Deuterokanonica benar. Protestan menafsirkan itu tidak benar. Perang lah. Hancur-hancuran nih. Nih banyak banget perangnya. Masakre, genosida. Ya inilah. Kalau misalnya agama datang dari perumpamaan. Lalu terus sama tadi kalau misalnya yang teroris itu jatuhnya ke sini lah. Nih Lord Resistance Army. Nih aku kasih lihat dulu nih. Nih Lord Resistance Army nih. Lord Resistance Army nih. Militant group led by Joseph Kony that has waged war of attrition against the government and people of Uganda. Uganda itu Kristen loh. Dibantai sama Lord Resistance Army. Perhatikan kelakuannya ngapain. Nah ini kelakuannya lah, lihat ya. Nih, ini bocah-bocah cewek ini dijadiin budak seks, yang cowok-cowoknya dijadiin pasukan. Kalau nggak mau, ini jadinya nih. Hidungnya dimutilasi. Islam mana ada dimutilasi kayak begini, nggak boleh. Kelakuan tuh seks slave, budak seks, bocah coba bayangin. Bocah hitam, botak-botak begini coba. Kasihan ini. Di Islam tuh nggak ada yang kayak begini lah. Untung, alhamdulillah. Kalau bisa jangan menampilkan yang sadis-sadis loh, nanti kita kena apa? Enggak, ini enggak sadis ini. Ini kan kebenaran ini, masa sadis kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya. Jadi itu ya, enggak pas. Sekarang mana buktinya? Murid-murid Yesus mengatakan mereka mengerti. Akhi Slayer, waktu habis nanti bisa disambung di 3 menit waktu pertanyaan untuk tim Muslim ya. 1 sesi pertanyaan sudah selesai. Sekarang giliran tim Muslim untuk bertanya kepada tim Kristen. Tadi saya mohon maaf Uti ya, mohon maaf sekali bahwa tadi saya cuma menjelaskan, saya tidak ikut debat.
Saya menjelaskan bahwa tafsir itu ada bahasa Arabnya juga. Jadi mungkin pemahaman dari Kristen kalau bahasa Arab itu selalu Al-Quran. Jadi saya meluruskan saja. Tadi bertanya jawab langsung atau ada ditanggapi lagi dari kami? Gak ada? Enggak ada. Langsung Saya bertanya nanti. saya menanggapin dulu. Ini kan belum Bukan, selesai. nanti ada waktu Anda bertanya, nanti bisa menanggapi di situ di 3 Oh, menit. 5 menit iya, menjawab ya. Jangan terlalu panjang lah. Masa panjang banget sih. Oke, tim muslim 3 menit waktu untuk bertanya sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengelaborasi lagi jawaban-jawaban dari pertanyaan tim Kristen. Waktu akan mulai berjalan ketika tim muslim mulai berbicara. Silakan. Monggo Mas Kores. Oh iya tuh, iya dari tadi tuh ini mulai jadi kebiasaan kekristenan ya, kebiasaan Lairudi sama Bu Uti nggak bisa menjawab pertanyaan dari Kores dan Ustadz Wafi gitu. Dibuktiin itu perumpamaan-perumpamaan Yesus itu dimengerti sama murid-muridnya. Kalau misalnya nggak dimengerti ya berarti wajar agamanya membuat kerusakan di muka bumi. Wajar itu jadinya. Harus ada perkataan bahwa murid-muridnya mengerti perumpamaan Yesus baru bisa dibenarkan. Kalau nggak ada testimoni seperti itu ya berarti dari zaman murid-muridnya aja udah nggak ngerti orang-orang Yesus ini ngomong apa. Ini mana ada yang ngerti Yesus ngomong apa coba? Kasihilah musuhmu. Apa kayak gimana bentuk mengasihi musuh? Kayak gimana coba? Nggak ada yang ngerti perumpamaan orang-orang. Itulah kenapa banyak genosida terjadi dari mayoritas Kristen kepada agama-agama yang non-Kristen. Itu yang terjadi gitu. Padahal kan udah diajarin sendiri oleh Tuhannya bagaimana cara mengasihi, yaitu membunuh anak sendiri. Kekristenan mana ada yang membunuh anak sendiri? Kita bagaimana mau percaya kekristenan mengasihi kita? Kalau apa yang dicontohkan Tuhannya tidak dilakukan. Sehingga ditanya lagi nih, sampai kesel, gue mesti ada buktinya atau ngomong ya memang tidak ada. Di mana murid-muridnya Yesus mengatakan mereka mengerti terhadap perumpamaannya Yesus. Silahkan Ustadz Wafi. Ya, pertanyaan saya di awal gak dijawab ya. Standar ilmu untuk mengetahui bahwa ayat ini perumpamaan atau ayat ini bisa dibaca secara tekstual saja, itu apa? Standarnya itu apa yang digunakan gitu. Coba kita cek ya, kita tanyakan masalah ini contohnya. Saya share screen. Ini di Yohanes 8 butir ke-6 contohnya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, kalau kita tanyakan apa yang ditulis Yesus di tanah, ini saya di TikTok sudah nanya ke beberapa teman Kristen. Ya, itu jawabannya beda semua itu. Apa yang ditulis Yesus di bawah tanah ini? Sehingga sangat membagongkan gitu loh. Kalau gak ada ilmu standarnya dalam memahami perumpamaan. Ketika Bu Uti Watimena mengatakan tidak butuh tafsir loh. Itu di sabda.org itu banyak tafsiran dari Yerusalem dan lain-lain itu berarti salah semua berarti itu ya. Bahkan Ibu Rita Wahyu juga. Berarti salah semua itu. Wah, saling menyesatkan nantinya. Kayak KKB berarti ya. Ketika KKB di Irian Jaya mengatakan begitu banyak yang terpanggil dan sedikit yang terpilih. Makanya mereka ngebom sampai sekarang gitu. Itu retorika nih. Menanya apa retorika? Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon dimatikan. Pak Bu Uti, saya Emosi Bu Uti, terus 3 menit belum habis, Ibu udah ngomong. Oke. Saya heran dengan Ibu Uti ya. Tolong dong Bu Uti hargai. Santai Bu Uti, santai Bu Uti, Ketika habis santai. juga saya iniin kok. Ketika kalian framing juga ini kok sama saja. Biar Jadi ini aja, santai Bu Uti. Ya, Bang Rudi tolong sama Bu Uti hargai juga argumen dari orang lain ya. Silakan 5 menit untuk tim Kristen. Sebentar, aku mau nanya, si Kores tadi bilang kalau ada murid Yesus mengatakan mengerti, dia siap Iya. Oke, terima kasih. Nanti dijawabkan aja Rudi, ya Siap. dijawabkan. Oke, waktu 5 menit untuk tim Kristen melakukan jawaban. Aku dulu dari Bu Uti, pertanyaan. sebentar Bu Uti, aku dulu. Ya, ditentukan. Bujring dulu aku deh. share screen langsung ya. Terima Silakan, kasih. waktu berjalan. Matiin dulu share screen. Enggak usah Bu Uti, biar aja. Bu Uti enggak usah apa kali, slow Bu Uti, santai. Ya saya Iya. banyak mau dijawab tapi nggak ada waktu. Enggak apa-apa. Enggak usah semuanya dijawab. Ya, kawan-kawan, si Kores sudah berkata kalau ada ucapan murid-murid Yesus kami mengerti, dia akan menjadi Kristen. Saya tunggu kau Kores 1 kali 24 jam
harus mengaku menjadi Kristen. Karena Yesus bertanya di sini, mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Kutunggu kau Kores. Jangan mulut kau besar kali Kores. Ya, stop. Jangan banyak kali cingkunek kau ya. Di Matius 13 ayat 51 ya. Kubal balik kau Kores ya. Nah, sekarang kalau kau itu kita lupakan saja karena dia sama seperti Sinandar dulu juga mengatakan kalau ada saya dibaptis tak juga, si Zulkifli juga kalau ada dibaptis tak juga, si Kores sekarang enggak juga. Tapi sang debater dari dulu sampai sekarang, jikalau kau bisa menemukan satu ayat aku mu'alaf ku bilang, sampai sekarang enggak aku cabut semua pernyataanku. Cari kalau kalian dapat ya. Oke, sekarang kamu mengatakan tentang pembunuhan. Ya, saya sudah akui itu zaman dahulu kala. Kalau zaman sekarang tidak ada karena perbedaan tafsir ya, tetapi urusan politik. Yang kau bilang itu di negara-negara Afrika itu urusan politik ya. Kalau kalian karena beda tafsir, contoh yang di Indonesia dilarang masjid yang di Bogor berdiri karena beda tafsir, beda pemahaman mutasabihatnya itu. Tadi saya menanya kepada Ustadz Wafi, surah 22 ayat 40, yang dia jelaskan itu sesuai kemenak. Sementara Ibnu Katsir mengatakan lain. Itulah sebabnya saya bilang, sebenarnya kalau kalian berpikir tentang tafsir, semuanya jadi mutasabihat. Karena enggak ada yang sama tafsirnya. Kecuali ayat la alif lam ra itu saja sama semuanya. Kan jelas, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kalian mau jujur mengenai surah 22 ayat 40, bahwa Allah SWT mengenal 4 agama, menurunkan 4 agama. Yang pertama, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, Kristen. Yang keempat, Islam. Rumah ibadahnya dianggap oleh Allah SWT sama. Kalau dia mau menghancurkan, semua dihancurkan. Kalau tidak, tidak. Ya, Dan dari 4 rumah ibadah ini dikatakan, diseru nama Allah. Dia akan menolong orang yang menolong. Jelas. Itu sudah kalian bilang bukan mutasabihat. Kenapa tadi tafsirnya beda? Peperangan. Enggak ada Ibnu Katsir bilang bukan gitu. Itu jelas ayatnya bahwa dia biara-biara itu merujuk kepada Nasrani, Yahudi, sinagog, gereja kepada Kristen, masjid kepada Islam. Tetapi kenapa orang Islam tidak mau mengakui ini yang sekarang? Sementara Allah SWT mengakui. Silakan Buti. Ya, ini di dalam ini ya, perkataan Republika Ibnu Qayyim Ad-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Amsal fi Quran mengatakan Al-Quran mengandung banyak perumpamaan yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang berilmu. Perumpamaan merupakan persamaan antara sesuatu ya dan sesuatu yang lain dari sisi hukum dan pendekatan akal yang bisa diindra ya. Dengan demikian antara suku makna dan makna lainnya saling berkaitan. Ini kata Ibnu Qayyim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan gelap dan tidak dapat melihat. Sampai sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Al-Qur'an juga banyak perumpamaan memakai sistem seperti di Alkitab ya. Ya, bahkan dikatakan bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Al-Baqarah 17 ayat 20. Dalam ayat ini menurut Ibnu Qayyim, Allah SWT memberikan perumpamaan tentang keadaan orang-orang munafik ya. Sementara itu, Mana'ul Katam dalam kitabnya Mabatis fi Ulumil Quran menyebutkan ada sejumlah hikmat dari perumpamaan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi jangan jelek-jelekin orang loh, kamu juga ada gitu loh ya. Bahkan memakai sistem yang sama gitu loh ya. Kalau kamu mengatakan karena perumpamaan ini menimbulkan kesalahpahaman, nah sama juga dong di tempat kamu ya. Adapun orang-orang berperang itu, adapun yang dalil perang tadi itu, saya mau nanya ke kamu, bagaimana kalian menyikapi ini karena tafsir begitu banyak ya. Ketika dikatakan perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Banyak yang mengatakan oh itu dalam perang. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung. Karena buktinya ada gitu loh ya. Buktinya ada sampai sekarang. Bom-bom bunuh diri itu dan segala macam yang bom-bom itu semuanya mengikuti, kalau saya lihat ya mengikuti perintah ini. Jangan Anda bilang dia bukan Islam. Karena mereka betul-betul menyatakan sambil mereka ngebom kan mereka teriak-teriak Tuhannya gitu loh. Ya, kedua, perumpamaan dapat menyingkap hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang awalnya tidak ada. Oke, Bu Uti, waktu habis ya. Oke. Memang Ibu Uti kalau waktu sendiri itu berasa sebentar, kalau waktu orang itu berasa lama ya Bu Uti ya. Jadi berasa juga kan?
Oke, terima kasih 5 menit jawaban dari tim Kristen untuk pertanyaan dari tim Muslim. Tadi ada yang menarik tentang bagaimana, ya aku mengerti kata Rudi di dalam Bible tentang ucapan Yesus. Nanti menarik ini untuk dielaborasi. Silakan 3 menit waktu untuk tim Kristen bertanya kepada tim Muslim. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai bicara. Silakan. Silakan Bu Uti. Ya, siapa? Pak Rudi. Bu Uti duluan. Bukan ini Ya, Kristen dulu. pertanyaan saya dari tadi belum terjawab. Grab Unlimited, langganan sekarang. 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 Grab Unlimited. Selamat ya, selamat.
Farhan Farluk nyari juga. Aduh. Nih, aduh, time out lagi nih. Kayak basket aja nih debat kali ini ada time outnya. Ini terakhir ya saya jawab karena Uti Watimena ada. Jadi saya biarkan Mas Kores dengan siapa ini? Walabu ya. Walabu. Labu siem kali. Oke, silakan sudah. Oke, silakan waktu 5 menit untuk Nyesel aku ngambil dari pengamat debat tadi, Bang. Silakan. Ya udah ya kita jawab ya. Nah, di sinilah ya perhatikan. Yang gua tanya itu di mana murid-muridnya Yesus berkata, "Ya, kami mengerti dengan perumpamaan yang kau berikan." Kan gitu dari tadi gua awal. Nggak cuma kami mengerti doang. Apa yang dimengerti sama mereka? Itu yang pertama. Lalu kedua kita lihat dalilnya di sini. Ya, ini lucu ini. Cut. Nah, kita buka ya. Nah, di sini kan mengerti kamu semuanya itu mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Ini dibaca dulu lah ya. Ini Yesus ini langsung menjelaskan, lihat. Demikian pula kerajaan sorga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu membuka berbagai jenis ikan setelah penuh. Dia ngejelasin. Ya makanya mereka menjawab mengerti. Makanya gua tanya lah di mana ketika Yesus memberikan perumpamaan, murid-muridnya menjawab, "Ya, kami mengerti perumpamaanmu." Nah, yang seperti itu. Ya, gagal deh gua dibaptis ini lah ya. Karena begini lah, gue tuh udah melihat memang pengajaran Yesus itu banyak perumpamaan yang orang-orang nggak mengerti. Tadi udah gue bawain di sini ya. Di sini dilihat nih. Nah, di sini dibilang sama orang-orang apa coba? Ketika Yesus ngomong, ya orang-orang ngomong apa? Ini murid sama orang-orang di tempat ini ya, wilayah ini ya, mereka bilang apa? Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab arti tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Begitu, karena Yesus itu preman. Dia kalau misalnya ditanya balik, marah dia, emosi. Kesel dia. Halo, admin itu tolong dihentikan mengatakan Yesus preman. Oh iya, sip. Maaf. Intinya kau harus menjadi Kristen. Sebentar. Itu kalimat sudah ada. Ini dibilang Gak kami ada. mengerti perumpamaan. Kalimat kau mana kalau Rudi. ya kami mengerti kan perumpamaan itu. Bang Rudi, Mana di sini perumpamaannya ngapain dijelasin? Ya, makanya admin Ini tolong perumpamaan telegas. coba. Ketika dia mengatakan Yesus preman, kau hentikan. Oke, Jangan Bang kau Rudi. biarkan. Ya, Boleh. lanjut ya. Pertanyaan bagus. Sabar lah, makanya pengen gue dibaptis nggak kasih itu Oke, yang ada. Lanjutkan. Di sini udah dijelasin demikianlah pula hal kerajaan sorga. Ini udah Yesus ngasih penjelasan. Nggak bisa yang kayak gini. Makanya kasih gua ketika Yesus kasih perumpamaan, lalu murid-muridnya langsung ngomong, "Ya, kami mengerti perumpamaan itu." Kayak gitulah ya. Di sini soalnya orang-orang nggak mengerti. Coba lihat, bayangin. Di sini juga akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti. Coba. Tiap Yesus ngomong perumpamaan, nggak ada penjelasan, nggak ngerti orang-orang. Lalu ketika Yesus ditanya, dia ini juga nggak ngerti orang-orang. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu nggak ngerti. Coba. Ini nggak ngerti semua orang-orang. Makanya Yesus marah nih. Ketika orang-orang bertanya lagi kepada dia, terus Yesus ngomong gini nih, ini di Matius 16 ya. Aduh, ini nggak kelihatan, maaf. Nah, ini di Matius 16. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan makan roti 5.000 orang itu dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian. Marah Yesusnya, emosi. Kalau orang-orang nggak ngerti, ya suruh siapa nggak ngejelasin perumpamaannya. Itulah kenapa dalam kami ada tafsir, penjelasan dari ulama-ulama. Karena yang seperti ini tuh nggak dijelasin sama Yesus sendiri. Selamat datang di kebenaran lah. Lanjut lagi sekarang. Itu pertanyaannya masih berlanjut ya. Sama Bu Uti jangan nyari remis ya. Bu Uti jangan nyari remis. Ayat-ayat yang Bu Uti bawa itu semuanya mukamat, jelas, nyata gitu. Yang mutasyabihat itu nanti kita tahu perbedaannya. Kalau Yesus kan kita nggak tahu mana yang kiasan, mana yang perumpamaan. Kan gitu. Karena Yesus aja udah ngomong di sini. Mana ya? Dia ngomong di sini. Nah. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Berarti dari Yohanes, ini Yohanes 16, dari Yohanes 15 sampai Matius 1 itu semuanya perumpamaan. Nggak bisa dibantah lagi, itu mau gimana coba. Itulah kenapa banyak terjadi teroris-teroris seperti Laut Resistance Army yang tadi gua bawain datanya, sama peperangan denominasi. Thank you, silakan Ustaz Dovi. Oke, aduh, Buti tadi sudah motong-motong waktu saya juga ya. Jadi begini, Buti tadi kan bertanya, ketika ada banyak penafsiran, maka mana yang kamu pilih? Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan kepada kita, wa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian
melihat ada perbedaan yang banyak nanti di akhir zaman, maka pilihlah yang mayoritas. Sudah terjawab ya, itu kata Rasulullah. Kemudian Mas Rudi barusan mengatakan ada istilah Wahabilah, bahkan ada yang bilang Wahyudi. Wahyudi itu siapa, Mahle? Gitu. Wahabi itu disebut Wahabi bukan karena perbedaan penafsiran, bukan, karena mereka pengikut orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dijuluki Wahabi, bukan karena perbedaan penafsiran. Makanya baca dulu sejarahnya. Lalu masalah azhar dan siapa itu? Tarikh. Ini ya saya screen. Loh, kok malah Kameranya salah. Ya yang kena foto. Kembali. Jelek kali ternyata Oke, si Cawam ini. Oke, waktu habis. Bang Rudi. Waktu jangan- habis. Waktu habis. Bang Rudi. Ya, Bang Rudi saya jangan, mau baca. jangan menyerang personal attack. enggak, kami kan bercanda-canda. Slow lah Iya. kok Farhan. Kami canda-canda Ya. itu. Ini Saya dalilnya banyak ini loh saya loh. Ya, nanti lain waktu kita. Oke. Nanti bisa di ini Ustadz Wafi di closing statement ya, karena ini kan sudah selesai karena Bu Uti kabur, nanti bisa dijelaskan di closing. Ya memang kabur Bang Rudi, apalagi Ya. bahasa yang bisa saya pakai kan. Dia Siap. pergi tak sebelum waktu selesai, itu namanya kabur, itu namanya. Siap. Sama kalau kita dihukum penjara, kita kabur sebelum waktu, pergi sebelum waktunya kan kabur kan. Oke Bang Rudi, Anda sendirian untuk membuat closing statement. Waktu Anda 5 menit. Tolong disiapkan 5 menit. Panjang kali 5 menit. Oke. Ya. Kan nanti berdua Muslim. Silakan Bang Rudi, waktu akan mulai berjalan ketika Anda bicara. Siap. Terima kasih kepada admin yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk masuk dalam room ini. Terima kasih kepada Farhan yang sudah moderator. Terima kasih kepada Ustadz Wafi, terima kasih kepada Sikores. Tetapi hari ini saya tetap akan menuntut Sikores untuk mewujudkan ucapannya bahwa dia harus meninggalkan Islam dan kembali kepada Kristen, bertobat. Kenapa? Kalau dia tidak melakukan itu, dia punya Tuhan, dia makan sumpah sendiri. Demi ini ayatnya saya ambil Matius 13, ya, ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama pukat. Jadi ini perumpamaan ya. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya di ayat 51. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Mengerti tentang apa? Tentang perumpamaan ini. Jadi dia tidak ada cara lagi untuk bertawa-tertawa tertiwi. Itu hanya menutupi kebohongannya saja. Saya memang sudah tahu bahwa tipe-tipe kalian tidak teliti membaca sesuatu. Tapi kalau saya dari dulu, bahkan di dalam debat tatap muka dengan Moko Ginta, saya bilang, jikalau kau bisa menemukan satu ayat, saya akan mualaf. Itu akan saya lakukan kalau bisa. 2 hal waktu itu saya tantang, sampai sekarang saya terima. Siapa yang bisa membuktikan, saya akan menjadi mualaf. Tetapi kalau kalian hanya omongnya saja besar, congornya besar, ya. Dan kalau di dalam Quran apakah ada perumpamaan? Ada. Allah SWT juga membuat perumpamaan. Ya, jangan kalian bilang enggak ada ya. Sayang tadi Ustaz Wafi tidak banyak bicara tentang azhar itu. Kalau perumpamaan di surah 2 ayat 17, ayat 26, surah 2 ayat 171, banyak perumpamaan. Ya kalian tidak boleh standar ganda, itu juga lah perumpamaan yang kalian bilang. Dan tidak ada pengakuan apakah ada harus di situ harus mengerti atau tidak. Penting ada perumpamaan, kan begitu. Dan kalau kita bicara jujur-jujur saja ya, jujur-jujur saja kita bicara bahwa memang benarlah kalian hanya berbeda tafsir, maka kalian jadi kafir satu, seperti kata Ustaz Wafi, mana yang paling banyak itu yang menang. Maka yang sedikit itu kafir. Maka dari itu jadi diperangi karena menjadi bidat. Kan sama-sama mengaku Islam nih. Dan istilahnya apa sama, jadi diperangi. Kalau kami tidak. Kami memang berbeda dengan saksi Yehova. Tapi kami tidak pernah melakukan, meniatkan perang sama mereka. Dan kami tidak pernah menyakiti mereka. Mudah-mudahan sampai hari ini belum ada saya dengar di Indonesia. Bahwa ada rumah ibadah saksi Yehova kami bakar. Enggak ada. Ada rumah ibadah saksi Yehova kami larang berdiri. Enggak ada. Semuanya berjalan seperti sedia kala. Surah 22 ayat 40 itu harus menjadi renungan kalian. Bahwa Allah SWT itu tidak mutasabihat, kalian bilang, artinya sudah jelas kalimatnya.
Maka Allah SWT mengakui 4 agama. Yang pertama Nasrani, yang kedua Kristen, yang ketiga Yahudi, yang keempat Islam. Dan ayat itu juga berkata dengan jelas bahwa dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Sekarang mengenai Azar, ya, dalil apapun kamu bawa, tetap Ibrahim mendoakan supaya orang tuanya yang penyembah berhala itu untuk mendapat ampun. Artinya betul namanya Azar. Tetapi kamu baca tafsir Ibnu Katsir, semua penafsir Islam berperang di situ. Yang saya khawatirkan mereka duduk satu meja, pasti bunuh-bunuhan. Yang satu membilang itu si Tarik, banyak yang bilang Tarik. Ya, yang membela Azar siapa? Aku nggak tahu. Baca saja Ibnu Katsir itu. Apakah manusia? Kalau mutasyabihat hanya Allah yang tahu. Kalau hanya manusia yang tahu, apa namanya? Saya nggak tahu, apalagi nama mau kita katakan. Muka tamat entah apalah saya nggak ngerti. Masa manusia lebih tahu siapa ayahnya Ibrahim daripada Allah itu sendiri? Padahal di dalam banyak ayat dikatakan, aku maha tahu, aku maha segala macam ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kita ini hanya bertukar pikiran, tidak ada niat untuk melukai sesatu sama lain. Mohon dimaafkan ya kawan-kawannya. Dan terima kasih kepada MDM yang sudi me-WA saya untuk hadir, tapi sayang tadi saya pakai pengamat debat entah apa-apa, hilang 2 kali kawan. Gak ngerti aku ya. Yang pertama kesalahanku mati, yang kedua dia men-stop siarannya mungkin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Farhan, sampai jumpa. Salam sang debaters. Oke, terima kasih closing statement dari Bang Rudi. 5 menit sudah dimanfaatkan dengan baik. Sekarang giliran tim Muslim untuk melakukan closing statement. Waktu 5 menit akan mulai berjalan ketika tim Muslim mulai berbicara. Silakan. Iya. Iya. Jadi untuk layar Rudi mohon dicoba lagi ya, karena gue ini udah pengen banget. Aduh, gimana ya rasanya nih supaya dibaptis gitu kan di kolam renang termahal di Indonesia, di mana ke dicari gitu tempatnya. Nah itu dicari aja dalilnya gitu, seperti apa yang gue minta. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu tayangan ulang mengenai kok gue malah buka ini. Nah kita lihat dulu di sini ya, Lai. Nah di sini perhatikan Yesus ketika dia berumpama, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelukannya, bla 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 bla. Apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu. Lihat, perhatikan. Yesus ngasih perumpamaan. Orang-orang bingung. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini Yesus ngomong berjaga-jaga dan waspada terhadap soal lagi orang Farisi Saduki. Izin, mengapa kamu 4751 coba bahas 4751. Izin. Nanti. Mengapa kamu kerjakan soal tidak ada Bang roti? Rudi, tolong ini kan kembali. 5 menit. Ini Ya, waktunya silakan. tim Muslim Iya. ya. Tolong 2 kali. Maksudku karena dipotongnya di situ, sayang. Iya, Enggak, aman. Ini hak dari tim Muslim ya. Siap, Akan ke silakan. distract. Silakan Agus layar. Emosi dia. Aku nggak emosi. Oh iya siap. Oke, 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bak roti kamu kumpulkan, bla 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 bla. Nah ini kan Yesus marah ini. Gak ngerti-ngerti ini orang-orang Yesus ngomong apa. Lihat ini banyak banget ini kan perumpamaan. Sama di sini juga nanti dibilang. Mana tadi? Ini udah. Nah ini juga ya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti, gak ngerti mulu. Ini banyak banget tumpah-tumpah lusinan orang-orang gak ngerti Yesus ngomong apa. Sekarang kita lihat yang tadi di sini, yang layar Rudi bawa ya. Nah di sini, perhatikan di sini kan. Ini kan ya Matius 13 ya. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat. Perhatikan, ini seumpama pukat, ini jawabannya. Ya iya muridnya ngerti. Coba kalau Yesus konsisten ngomong kayak gitu mengenai kerajaan sorganya. Nah sekarang pertanyaan gua perhatikan. Nah kita udah kunci ya. Nah ini nih, lihat. Dengerin apa yang gua omong. Agama, selamat datang di kebenaran. Pertanyaan dari Kores sekarang, di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus, saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Ajar, selamat datang di kebenaran. Jadi kalau cuma kami mengerti itu sudah ada penjelasannya yang nggak bisa lah. Bang Rudi. Nggak sah, maaf ya. Anda gagal, silakan diulang lagi, cari itu. Sampai nambah kitabnya di belakang Wahyu, mungkin nemu yang gua minta. Silakan Ustadz Wafi. Udah pikir ya? Tadi kan dibilangnya. Silakan Ustadz Wafi. Oh masih ada. Iya, Bismillahirrahmanirrahim.
Masalah azar ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal ulama fismi walidi Khalilillah Ibrahim alaihi salam. Para ulama ada berbeda pendapat masalah siapa nama Nabi Ibrahim. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, ini ingat ya, ini bukan bahas masalah ayat mutasyabihat loh. Jadi Mas Rudi kayaknya tidak paham apa ayat mutasyabihat dan apa ayat yang ditafsiri oleh para ulama. Itu beda Mas, gitu. Itu yang harus difahami dulu. Nah, ini saya jelaskan. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan ayat ya. Tidak ada kaitannya sama ayat. Ini cuma penafsiran. Bahkan kalau kita lihat di dalam konteks Bible ya, penafsiran ya sangat banyak sekali. Termasuk pertanyaan saya masalah Yohanes 8 ayat ke-6 tidak dijawab dari awal ya. Standar ilmu yang digunakan dalam perumpamaan. Saya tidak mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada perumpamaan. Majas, bade, bayan itu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi perumpamaan Al-Quran juga mengakui. Tapi ada standar ilmunya. Kalau di Bible apa standar ilmunya? Sampai uti-wati mana? Tadi sampai pamit gak dijawab sama sekali. Yang pertama, al-qaul awal ismuhu tarikh atau tarikh pakai kho. Wahwa qaulu aktsaril ulama wal mufassirin. Ini ada pendapat mayoritas para ulama ya dan para penafsir. Bal qala Az-Zajjaj. Imam Az-Zajjaj mengatakan la khilafa bainan nasabin fi anna isma Abi Ibrahim tarikh. Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli nasab bahwa nama ayah Nabi Ibrahim adalah tarikh. Itu tertulis di dalam kitab Ma'anil Quran juz 2 halaman 265. Wa qad i'tarada al-Imamu Al-Qurtubi fi naqlil ijma' bi itsbati wujudil khilaf. Ini dikutip juga oleh Imam Al-Qurtubi dari nukilan kesepakatan para ulama bahwa ulama sepakat ini ada perbedaan pendapat. Nah, wa qala Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan jumhuru ahli nasab, mayoritas ahli nasab minhum Ibnu Abbas, salah satunya sahabat Abdullah bin Abbas, ala anna isma abihi tarikh. Jelas namanya tarikh. Wa ahlul kitab yaqulun tarikh. Bahkan ahlul kitab mengatakan juga tarikh. Ini tertulis di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Wa qad warada fi dzalika fi sharihi kalam Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan terima kasih. Ini juga diriwayatkan. Sudah? Ustaz Dafi, mohon maaf waktunya habis ya. Mohon maaf, tetapi secara kontekstual sudah bisa kita tangkap maksud dari argumen data-data dari Ustaz Wafi bahwa kita mengikuti jumhur ulama. Jadi kapan waktu aku dengan Wafi berdua lah. Oke, nanti kita jadwalkan. Silakan ya, untuk mengenai azar itu tadi. Mantap untuk itu. tim MDM untuk dijadwalkan. Terima kasih buat narasumber Kristen Bu Tiwati Mena yang sudah kabur sudah kabur dan Bang Rudi Yohanes, terima kasih. Juga kepada narasumber Muslim Bang Kores, makasih Ustaz David, makasih sekali telah melakukan sebuah diskusi yang menarik siang ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini memberi manfaat buat kita semua, baik dari netizen Kristen maupun netizen Islam. Kami mewakili dari nanti kami saya menggunakan kata kami, nanti dikatakan saya banyak lagi. Itu biasa sobat dari Kristen kan gitu. Kami mewakili dari tim MDM mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen semua yang live streaming di channel-channel Muslim atau yang di channel-channel Rudi Yohanes. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri dulu diskusi kita hari ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa zidni fahma amin ya rabbal alamin. Wal ashrinal insana lafi khusrin ila alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Wabarakatuh.